Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang aku pernah hilang selama 3 hari di gunung, tapi saat ditemukan, bukan aku yang kembali. Awalnya aku cuma mau ikut naik gunung bareng teman-teman, niatnya healing, cari udara segar. Tapi semua berubah jadi mimpi buruk saat aku menghilang tanpa jejak selama 3 hari penuh. Tim SAR nemuin aku di bawah tebing, tubuhku utuh, gak ada luka serius, tapi anehnya, aku gak ingat apa-apa. Sama sekali. Aku bahkan gak tahu aku siapa. Yang lebih serem, waktu aku pulang, orang tuaku nangis, kakakku peluk aku, tapi mereka semua bilang satu hal yang bikin bulu kuduku berdiri. Kamu bukan Dimas yang kami kenal. Aku mulai ngomong dengan cara yang aneh. Makanan favoritku berubah. Aku bahkan gak kenal pacarku sendiri. Dan sejak aku pulang, aku selalu mimpi tempat yang sama. Gua gelap, penuh bisikan, dan suara-suara yang memanggil namaku dari dalam tanah. Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari itu? Dan siapa yang kembali kalau bukan aku? Jangan tonton video ini sendirian. Karena setelah ini, kamu bakal sadar, yang kita panggil pulang, kadang bukan lagi manusia yang sama. Gimana kisah lengkapnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Dimas. Aku anak tunggal, biasa-biasa saja. Tapi satu hal yang semua orang tahu soal aku suka naik gunung. Hari itu, aku dan 3 temanku, Randy, Fahri, dan Wina, berencana mendaki Gunung Lawu. Bukan pendakian pertama, tapi entah kenapa ada perasaan ganjil sejak awal. Langit mendung, udara lebih dingin dari biasanya, dan Wina terus-menerus merasa dia sedang diikuti seseorang. Kami naik dari jalur Cemoro Kandang. Awalnya biasa saja. Suasananya hening, bahkan terlalu hening. Tak ada suara burung, tak ada hewan melintas, hanya desir angin dan suara langkah kami. Di pos 3, aku sempat bilang ke mereka, gue mau pipis duluan ya, nyusul nanti. Mereka ngangguk. Aku turun sedikit ke balik semak. Tapi saat kembali ke jalur, jalanan itu bukan jalur yang sama. Pohon-pohon di sekitarku berubah. Udara jadi lebih tebal, gelap, dan dingin. Aku panik. Teriak nama mereka. Tapi tak ada yang menjawab. Jalur hilang. Aku muter-muter. Nafasku sesak. Aku lempar tas ke tanah dan duduk sambil nangis. Hari berganti malam. Aku tidur di tanah, tubuhku gemetar. Tapi yang bikin aku gak bisa tidur, ada suara langkah di balik pepohonan. Pelan. Teratur. Seolah mengawasi. Di hari kedua, aku melihat sosok wanita berjubah putih di kejauhan. Wajahnya tertutup rambut panjang. Dia berdiri diam, tapi tubuhnya menghadap ke arahku, seolah tahu aku sedang melihat. Aku teriak, minta tolong. Tapi dia tetap berdiri. Diam. Hari ketiga, aku menyerah. Aku duduk saja. Menunggu apapun yang akan terjadi padaku. Sampai akhirnya, aku mendengar suara peluit tim SAR. Aku menangis. Diselamatkan. Tapi anehnya, mereka menatapku dengan ekspresi kaku. Seperti, mereka tak percaya yang mereka temukan adalah aku. Aku dibawa turun. Tubuhku masih lemas. Tapi mereka terus bisik-bisik. Aku mendengar salah satu dari mereka bilang ke yang lain, kok bisa dia selamat di sana, padahal itu jalur mati. Aku tak paham. Yang kupikirkan saat itu cuma satu,
Aku ingin pulang. Yang belum aku tahu, rumah bukan lagi tempat yang ku kenal. Aku pulang ke rumah dengan tubuh lemah dan kepala berat. Tapi yang terasa paling asing adalah tatapan ibu. Dia memelukku, mencium keningku, tapi matanya penuh keraguan. Seolah ada jarak antara aku dan dirinya, padahal aku anaknya. Ayah menyusul keluar dari kamar. Begitu lihat aku, dia berhenti sejenak. Tatapannya tajam, menelisik. Bibirnya bergerak, tapi tak mengeluarkan kata apa-apa. Seolah ingin bertanya, tapi takut pada jawabannya. Aku cuma berdiri di ambang pintu, bingung. Ini aku, Yah. Aku pulang. Ibu menarik tanganku masuk. Dia membuatkan teh hangat, duduk di hadapanku, dan mulai menangis. Kamu nggak kenapa-kenapa, kan, Mas? Aku mengangguk. Tapi jujur, aku tak yakin. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku. Tapi suasananya dingin, terlalu hening, bahkan untuk malam. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran kipas, hanya detak jam yang berdetak terlalu keras di kepalaku. Saat aku bercermin, aku memperhatikan wajahku. Masih aku. Tapi ada sesuatu yang kurang. Mataku, biasanya kecoklatan, kini seperti sedikit lebih gelap, hampir kehitaman. Gerakan tubuhku juga kaku. Seperti bukan tubuh yang biasa ku gerakan. Besok paginya, Wina datang menjenguk. Dia menatapku, senyum, lalu peluk aku erat. Tapi saat kami duduk dan bicara, aku sadar dia mulai resah. Dim, lo masih ingat siapa nama guru biologi kita waktu SMA? Tanyanya pelan. Aku jawab, spontan, Bu Rini. Dia menatapku. Matanya membesar. Bukan. Kita nggak pernah punya guru nama itu. Aku diam. Mulutku kering. Lalu aku mencoba tertawa, menutup kegugupan itu. Ya udahlah, mungkin aku lupa. Tapi dari tatapan Wina, aku tahu dia tidak percaya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar ibu dan ayah bicara pelan di dapur. Suara mereka nyaris tak terdengar, tapi satu kalimat membuat tubuhku lemas. Mas, kamu sadar nggak? Sejak Dimas pulang, kucing kita nggak pernah mau masuk rumah lagi. Sejak kembali dari gunung, malam-malamku bukan lagi waktu untuk tidur, tapi medan perang. Setiap memejamkan mata, aku terlempar ke tempat yang sama, gua hitam, basah, dan sempit, dengan dinding seperti bernafas. Di dalamnya, terdengar bisikan yang terus memanggil namaku, dengan suara yang bukan manusia. Dihima Aas, pulang ke sini. Suara itu memekik seperti angin malam, namun terasa menusuk sampai ke tulang belakang. Aku terbangun tiap malam dengan tubuh basah oleh keringat, tangan gemetar, dan jantung berdebar tak karuan. Awalnya kupikir itu mimpi biasa. Tapi semakin sering terjadi, aku sadar mimpi itu bukan hanya bayangan tidur. Itu seperti panggilan dari sesuatu atau seseorang. Ibu mulai sering membacakan doa-doa di ruang tengah. Tapi setiap dia melafalkan ayat, aku merasa dadaku sesak. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang memberontak, yang ingin lari atau melawan. Satu malam, saat aku melewati cermin di lorong, aku berhenti. Tubuhku ada di sana. Tapi, bayanganku tidak menirukan gerakanku. Aku angkat tangan kanan, dia angkat tangan kiri. Aku miringkan kepala, dia tetap menatap lurus. Tatapannya kosong, dan tiba-tiba dia tersenyum. Aku lari ke kamar. Napasku kacau.
Aku tutup pintu, kunci rapat, dan duduk di sudut ruangan sambil meremas rambutku sendiri. Keesokan paginya, Wina datang lagi. Tapi kali ini, dia tidak datang sendiri. Bersamanya ada seorang ustaz sepuh bernama Ustaz Ramli. Tatapannya tajam, tubuhnya kurus, dan begitu dia melihatku, dia langsung membaca sesuatu dalam hati. Anak ini tidak sendirian, katanya pelan. Aku menoleh ke Wina, berharap dia akan menyangkal. Tapi dia malah menggenggam tanganku dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dimas, kalau kamu masih Dimas, tolong tahan. Apapun yang ada dalam dirimu sekarang, kami akan bantu. Tapi aku hanya diam. Dalam dadaku, ada dua suara yang bertarung. Suara hatiku dan suara lain yang berbisik dari kegelapan. Dan suara itu berkata satu hal dengan sangat jelas. Tubuh ini sudah jadi milikku sekarang. Hari-hariku berubah menjadi bayangan panjang yang tak berujung. Aku berjalan, aku berbicara, aku makan, tapi setiap detik terasa seperti aku hanya menjadi penumpang di tubuhku sendiri. Kadang aku menatap tanganku terlalu lama. Bertanya-tanya, apakah ini masih tanganku? Karena seringkali, aku melihat jari-jariku bergerak sendiri tanpa perintah. Kadang gemetar. Kadang mencengkeram terlalu kuat, sampai membekas di telapak. Ayah mulai sering mengajakku bicara, tapi selalu cepat menyerah. Ibu lebih banyak diam. Tapi malam-malam, aku mendengar isaknya dari balik kamar. Ia tak menangis keras, hanya bisikan lirih di sela-sela doa-doa yang mulai berubah jadi jeritan. Wina datang lagi. Tapi kali ini, dia menjaga jarak. Duduknya tak lagi dekat. Senyumnya tak lagi hangat. Ia menatapku seperti menatap seseorang yang telah lama mati. Dimas, aku nemu sesuatu, katanya sambil membuka buku catatannya. Ternyata, dia mencatat semua kejadian sejak aku hilang. Tanggal, waktu, bahkan kondisi bulan. Dan yang bikin tengkuku dingin, dia menemukan pola. Aku nanya ke tim SAR yang nemuin kamu. Mereka bilang kamu bukan ketemu pas hari ketiga, tapi hari kelima. 2 hari mereka cari, kosong. Baru hari kelima, kamu muncul sendiri. Di jalur yang udah ditutup dari dulu. Aku tercekat. Hari kelima. Dia mengangguk. Kamu hilang 5 hari, Dim. Bukan 3. Kepalaku berdenyut. Ingatanku cuma 3 hari. Tapi apa yang terjadi di 2 hari lain? Dan malamnya, jawabannya datang. Saat aku tidur, mimpi itu datang lebih jelas. Aku berdiri di tepi jurang. Di hadapanku, ada aku. Ya, sosok yang persis sepertiku. Tapi matanya hitam pekat. Senyumnya retak. Dan dia bicara dengan suaraku yang lain. Kau cuma lemah. Tubuh ini sudah tidak layak buatmu. Aku akan hidup di sini. Dengan namamu. Dengan keluargamu. Dan kau akan tinggal di sini. Bersamaku. Aku terbangun dengan teriakan. Nafasku tercekat. Tapi saat aku membuka mata, aku tidak di kamarku. Aku berada di tengah hutan. Dengan pakaian yang sama saat aku hilang di gunung. Dan dari kejauhan, aku melihat rumahku. Tapi bukan seperti yang biasa kulihat. Rumah itu gelap. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Hanya siluet-siluet aneh yang menatap balik dari balik jendela. Tubuhku menggigil. Hutan ini tak asing. Dingin, sunyi,
dan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Aku berjalan dengan kaki gemetar, menyusuri tanah basah yang tertutup kabut. Tapi setiap langkah terasa seperti menembus batas antara dunia yang nyata dan yang lain. Sampai akhirnya aku mendengar suara itu lagi. Di Hima Aas. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu dari balik pohon, bayangan hitam muncul perlahan. Dia merangkak, tubuhnya bengkok, matanya merah menyala. Tapi yang membuat napasku tercekat, wajahnya sama persis denganku. Dia mendekat. Berbisik. Kenapa kembali? Hah? Bukankah kau sudah menyerah? Aku yang layak hidup di tubuh ini. Aku yang kuat. Aku yang akan menjaga mereka lebih baik daripada kamu. Aku lari. Tapi tanah seolah menahanku. Akar-akar menjulur, membelit pergelangan kakiku. Aku jatuh. Tubuhku tertindih udara yang berat, seolah dunia enggan melepaskanku lagi. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan dari kejauhan. Suara azan menggema dari arah yang tak bisa kulihat. Sosok hitam itu meraung, mundur, membenamkan diri ke tanah. Dan aku terbangun. Kali ini aku benar-benar di kamarku. Tapi ada bekas tanah di telapak kaki. Dan di jendela kamar ada tapak tangan. Seperti tangan anak kecil, tapi dengan jari-jari yang lebih panjang dari normal. Ustaz Ramli datang malam itu. Dia duduk di ruang tengah, membakar kemenyan, membaca doa panjang dengan suara bergetar. Katanya, ada sesuatu yang tertinggal di gunung. Dan selama aku tak kembali ke sana dan menyelesaikan apa yang belum selesai, tubuh ini tak akan benar-benar milikku lagi. Wina mendampingi. Dia tak bicara banyak. Tapi aku tahu, dia ketakutan. Dan juga marah. Bukan karena apa yang terjadi padaku, tapi karena dia tahu, orang yang selama ini pulang, bukan sepenuhnya aku. Besok, kata Ustaz Ramli, kita kembali ke gunung itu. Sebelum semuanya terlambat. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk menatap cermin. Memandangi pantulan diriku, yang kali ini tersenyum kepadaku dengan tatapan licik. Seakan berkata, silakan kembali. Tapi jangan harap bisa pulang lagi. Kami tiba di kaki gunung saat matahari belum muncul. Kabut masih menggantung di udara, menyelimuti pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga dari dunia lain. Tak ada suara burung. Tak ada suara serangga. Hanya sunyi, dan perasaan seperti sedang diawasi. Ustaz Ramli memimpin di depan. Dia membaca doa pelan namun terus-menerus. Tangannya membawa tongkat kayu yang di ujungnya diikatkan kain putih. Setiap kami melangkah masuk ke dalam hutan, kain itu berkibar, seakan menolak aura hitam yang terus mencoba mendekat. Wina berjalan di sampingku. Wajahnya pucat, tapi ia terus menggenggam tas kecil berisi pakaian yang kupakai waktu pertama hilang. Katanya, itu bagian dari ritual. Pakaian itu harus dikembalikan ke tempat terakhir aku menghilang. Kami menelusuri jalur lama. Jalur yang bahkan para relawan SAR bilang sudah tidak boleh dilalui. Tapi Ustaz Ramli seolah tahu kemana harus melangkah. Ia seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan benar saja, setelah 2 jam mendaki dalam diam, kami tiba di mulut gua. Itu tempat dari mimpiku. Mulutnya sempit, seperti kerongkongan makhluk hidup. Dindingnya basah, dan udara di sekitarnya berbau amis dan logam. Saat kami mendekat, angin mendesir kencang. Tapi bukan dari dalam gua, angin itu seperti dihembuskan keluar. Seolah
Ada sesuatu yang bernapas di dalam sana. Masuk, kata Ustaz Ramli. Langkahku gemetar. Tapi aku tahu, inilah saatnya. Begitu aku melangkah ke dalam, semuanya berubah. Cahaya dari luar tak bisa menembus gelapnya gua. Tapi aku bisa melihat semuanya. Seperti mataku menyesuaikan diri dengan dunia lain. Dinding gua seolah berdenyut. Dan jauh di dalam, aku melihat diriku sendiri. Sosok hitam itu duduk bersila. Matanya menatap kosong. Tapi saat aku melangkah, dia berdiri perlahan. Kau kembali, katanya. Tapi ini sudah terlambat. Mereka sudah memilihku. Kau hanyalah sisa. Aku tak menjawab. Aku hanya melempar pakaian lamaku ke tanah, lalu berteriak sekeras-kerasnya sambil membaca doa-doa yang selama ini hanya kudengar dari ibuku. Tiba-tiba tubuhku terasa ditarik. Sakit. Membakar. Seolah ada dua kekuatan yang merebutku dari dua sisi yang berbeda. Dan di detik terakhir, aku melihat tubuh itu runtuh. Sosok hitam itu menjerit. Tapi jeritannya bukan suara manusia. Itu suara yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku terbangun. Tubuhku tergeletak di luar gua. Ustaz Ramli dan Wina menangis. Tapi kali ini bukan karena takut. Dia kembali, bisik Wina sambil menggenggam tanganku. Kamu yang asli. Namun jauh di dalam gua, terdengar suara. Pelan. Tapi jelas. Belum selesai. Kembali ke rumah, udara terasa berbeda. Seolah rumah yang dulu ku kenal kini berubah menjadi tempat asing. Orang-orang yang ku kenal menatapku dengan campuran lega dan rasa takut yang tak bisa ku sembunyikan. Aku sadar, sesuatu telah berubah. Bukan hanya aku, tapi juga mereka. Setiap malam, suara-suara itu masih datang. Namun kini, aku tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Aku mulai membaca doa dengan suara lantang, mengulang pelajaran dari Ustaz Ramli. Wina selalu ada di sampingku, menjadi penguat saat rasa takut menggerogoti. Tapi satu hal yang aku pahami dengan jelas, perjalanan ini belum selesai. Sosok gelap yang dulu menempati tubuhku, walau terkalahkan, masih bersemayam di balik bayang-bayang. Ia menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Aku mulai menulis kisahku, berharap cerita ini bisa menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengar. Bahwa kadang, kegelapan datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan perjuangan melawan bukan hanya soal fisik, tapi juga jiwa. Ini bukan akhir. Ini awal baru. Awal dari perjalanan panjang melawan bayangan yang terus mengintai dan berusaha merebut hidupku sekali lagi. Aku bukan lagi sekadar Dimas yang hilang di gunung. Aku adalah Dimas yang kembali dengan luka dan kekuatan yang tak terlihat. Dan aku akan terus berjuang. Sampai akhirnya, aku benar-benar pulang. Selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.